kegiatan yang sedang kita teliti. Lalu bisa juga focus group discussion. FGD ya. Ini juga bisa jadi teknik pengambilan data. Lalu ada video diary, audio diary atau diary biasa yang ditulis gitu. Nah, video diary itu seperti apa? Misalnya nih penelitian-penelitian yang katakanlah melibatkan satu treatment atau katakanlah kita ingin meneliti perubahan perubahan anak gitu ya dari hari ke hari gitu. Di masa pandemik misalnya. Nah, kita meminta orang tuanya untuk membuat video diary misalnya. Setiap hari atau nggak usah tiap hari, misalnya 3 hari sekali gitu ya, bikin video diary. Bagaimana hasil pengamatan dari si orang tua tersebut terhadap anaknya gitu ya. Tapi orang tuanya merekamnya dalam video gitu. Atau video diary juga bisa aja bentuknya itu rekaman-rekaman video ketika anak itu beraktivitas misalnya gitu ya. Lalu ada juga audio diary. Nah, ini audio diary adalah diary atau catatan harian gitu ya, catatan harian yang dia tidak mencatat tapi dia bercerita gitu dan direkam. Nanti rekamannya diberikan kepada penelitinya. Lalu berarti si respondennya menuliskan harian gitu. Lalu ada dokumen. Kita bisa menganalisis dokumen ya, kita menganalisis teks atau foto. Jadi kita bisa tuh menganalisis buku anak, bisa menganalisis LKPD misalnya ya, kalau untuk PAUD dan lain sebagainya. Ada juga map making dan ada juga storyboard ya. Nah, penelitian kualitatif itu kan tidak reduksionis ya. Jadi dia tidak mereduksi fenomena gitu. Tapi dia itu mengcapture atau menangkap berbagai kompleksitas yang ada di lapangan. Makanya kalau di gambar ini kita lihat kalau di kuantitatif itu biasanya kalau misal kita bertanya, menurut kamu ini gambar apa gitu ya, gambar yang sedang ditunjukkan ini. Nah, kalau di kuantitatif itu akan ada pilihannya kan ya. Jadi ada pilihannya, ini gambar lampu, gambar bat misalnya atau gambar yang lain. Nah, terus nanti yang respondennya kan tinggal milih gitu. Atau misalnya kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana persepsimu tentang gambar ini misalnya ya. Nah, di kuantitatif itu pilihannya udah disediakan kan ya. Gambar itu sangat baik, gambar itu kurang baik gitu ya. Gambar itu biasa saja. Gambar itu menarik, tidak menarik gitu. Sangat menarik kan. Kayak gitu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak gitu. Ketika kita menunjukkan sesuatu, ini jawaban dari para responden itu pasti macam-macam gitu, dan itu kita capture semua, kita ambil semua. Jadi kita tidak mereduksi jawaban dari responden. Atau data di lapangan itu kita tidak reduksi di awal ya. Kalau kuantitatif udah direduksi duluan. Nah, ini beberapa aja contoh yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, digital photo diary. Nah, ini bisa banget kan digunakan untuk penelitian sekarang ini ya. Pada digital photo diary ini, partisipan diminta untuk ngambil foto kegiatannya sehari-hari. Nah, fokus dari foto itu tergantung dari fokus penelitiannya gitu ya. Misalnya teman-teman pengen melihat bagaimana kemandirian anak misalnya ya. Nah, orang tua tuh diajak kerjasama untuk membuat digital photo diary ini. Misalnya kalau pas anaknya lagi tiba-tiba bikin teh manis sendiri gitu ya. Nah, sama ibunya difoto. Terus nanti ibunya memberikan caption di foto tersebut gitu ya. Misalnya hari ini anakku bla 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 gitu ya. Nah, lalu nanti si foto diary ini, digital foto diary ini
dikirimkan ke peneliti ya. Lalu nanti penelitinya melakukan inquiry berdasarkan foto diary-nya itu gitu ya. Jadi ditanya, Bu, ini tuh foto ini tuh sedang apa sih? Ibu bisa nggak menceritakan lagi waktu itu tuh bagaimana gitu ya. Nah, ini juga kita bisa apa namanya menggunakan platform yang ada ya, misalnya pakai IG gitu. Kita minta responden kita untuk apa namanya memasukkan foto dan captionnya ke IG mereka. Kan mereka juga jadi seneng ya, gitu. Atau misalnya kalau misalnya ini apa penelitiannya itu agak sensitif, berarti jangan di IG, kita bikin platform khusus gitu ya. Yang apa privasinya dijaga dan itu nggak akan dilihat oleh orang lain gitu, si data itu. Sedangkan kalau kita pakai IG kan ada kemungkinan apa data itu atau foto diary itu juga dilihat oleh orang lain ya yang apa follow si responden kita gitu. Nah, kalau misalnya penelitiannya bukan yang sensitif, bisa tuh pakai platform IG gitu. Kalau yang sensitif mungkin pakai platform yang lain. Jadi kita bisa manfaatkan sosial media itu jadi alat pengambil data kita ya, teman-teman. Nah, yang kedua adalah photo elicitation interview. Nah, photo elicitation interview ini atau disebut PEI ya, saya pernah menggunakan PEI juga dalam penelitian saya. Nah, ini bisa bermacam-macam nih apa pelaksanaannya. Misalnya bisa anaknya kalau misalnya kita meneliti anak ya, kita ingin meneliti perspektif anak terhadap sesuatu. Nah, kita bisa kasih anak itu apa kamera satu-satu gitu ya. Kamera kan ada yang murah tuh. Kita bagi kamera satu-satu terus si anak itu diminta untuk memfoto apa benda-benda yang menurut dia menarik lah gitu ya. Nah, nanti foto itu kita lihat, lalu kita tanyakan kenapa kamu ngambil foto ini gitu ya. Nah, mulailah interview dari foto yang diambil anak tersebut. Atau bisa juga misalnya fotonya kita yang tentukan. Jadi kita menentukan foto-foto yang ingin kita gunakan untuk memancing anak bicara atau memancing responden untuk bicara gitu ya. Waktu tahun lalu tahun 2020 saya menggunakan foto elicitation interview ini gitu ya. Jadi saya menyajikan foto-foto berbagai macam foto laki-laki dan perempuan, lalu saya minta pada responden untuk menyusunnya mana yang paling maskulin sampai ke yang menurut responden itu kurang maskulin. Begitu juga dengan feminin ya. Saya minta responden menyusun foto dari yang paling feminin sampai ke yang kurang feminin. Lalu setelah itu baru saya melakukan penggalian dari apa yang mereka lakukan, susunan yang sudah mereka lakukan. Jadi pada eksekusi pengambilan datanya itu peneliti bisa sangat kreatif ya, bisa berbagai cara. Yang jelas foto elicitation interview ini adalah interview yang dimulai dengan foto gitu sebagai stimulusnya. Lalu juga ada storyboard. Nah, storyboard ini tepat sekali untuk menggali informasi tentang pemahaman responden terhadap satu proses gitu ya. Misalnya kita itu ingin melihat apakah kita pengen lihat seorang perjalanan hidup seorang guru gitu ya misalnya. Ibu tolong ceritakan kepada saya atau tolong buat cerita, kita sediakan tuh kotak-kotaknya, misalnya kita sediakan 6 kotak atau 9 kotak gitu. Ibu silakan buat satu cerita yang merupakan perjalanan karir ibu ya. Lalu buat gambarnya misalnya ilustrasinya. Nah, ini adalah storyboard. Atau kalau buat anak-anak bisa juga kita bikin storyboard misalnya ceritakan pengalaman liburanmu pada saat holiday kemarin misalnya. Jadi waktu diambil datanya tuh si anak-anak nggak bosen ya, jadi karena dia menggambar dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk orang dewasa selain gambar dia juga bisa menuliskan
menuliskan ceritanya gitu di bawah gambar tersebut, tapi kalau untuk anak-anak bisa aja gambar saja gitu ya. Misalnya gambarnya juga nggak perlu kayak detail bagus dan lain sebagainya. Bisa aja cukup satu objek gitu ya. Misalnya dia gambar bunga gitu. Terus kita tanya, nanti ada tanya lagi gitu ya. Ini bunganya nih, kenapa kok gambarnya bunga? Iya, soalnya kemarin kita ke kebun bunga, Bu, gitu misalnya. Nah, itu ceritanya anak itu kita sambil rekam gitu ya. Kalau misalnya di anak usia dini, karena dia belum bisa menulis. Tapi kalau di orang dewasa kan dia udah bisa nulis tuh. Dia bisa kita minta untuk menuliskan juga. Nah, itu yang tadi saya jelaskan adalah apa namanya teknik-teknik pengambilan data yang mungkin teman-teman masih baru gitu ya dan belum belum terlalu banyak mendengar gitu itu digunakan karena kan selama ini kalau saya lihat di tesis skripsi itu kebanyakan ya angket lagi gitu ya bosan banget gitu ngelihatnya atau interview biasa terus observasi pakai checklist ya gitu ya. Nah, itu yang tadi saya sajikan itu adalah alternatif-alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Untuk refleksivitas kayaknya Bu Vina udah pernah bahas ya? Halo? Sepertinya belum pun kalau refleksivitas. Masih belum? Oke. Nah, dalam penelitian kualitatif itu refleksivitas itu sangat penting ya. Maksudnya apa sih refleksivitas itu? Refleksivitas itu si peneliti itu mengenali subjektivitasnya dia. Dia itu apa mengenali dan mengakui bahwa ada subjektivitas yang 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 melatar belakangi interpretasi dia, perasaan dia gitu ya, pikiran dia ketika dia itu mengambil data, ketika dia menginterpretasi dan lain sebagainya. Jadi refleksivitas ini dalam penelitian kualitatif sangat penting dan ini sangat penting dilakukan dari awal sampai akhir. Jadi dia bukan satu hal yang perlu kita lakukan di satu fase saja gitu, tapi dari awal sampai akhir kita perlu melakukan refleksi-refleksi ya. Karena itu tadi kalau kuantitatif itu objektivitasnya kan di apa namanya dikontrol melalui instrumen-instrumen dan jarak antara peneliti dengan yang diteliti gitu ya. Instrumen itulah yang membuat jarak antara peneliti dengan yang diteliti. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif si peneliti itu kan membaur gitu dengan responden ya, dengan narasumber. Bahkan kita tidak menyebut tidak menyebut partisipan itu sebagai sebagai subjek penelitian, tapi kita sebutnya tuh narasumber gitu ya, narasumber penelitian karena memang kita menempatkan mereka sebagai apa namanya subjek yang betul-betul bisa yang betul-betul memiliki informasi yang kita perlukan. Jadi disebutnya narasumber, informan, ataupun partisipan gitu ya. Nah, dalam penelitian ada 3 posisi peneliti ya. Yang pertama posisi peneliti sebagai insider atau yang memiliki pengalaman sama dengan partisipan. Nah ini kalau kita meneliti subjek-subjek penelitian, subjeknya maksudnya topik ya, topik-topik penelitian yang kita juga mengalami gitu sebagai peneliti. Contohnya misalnya saya mau meneliti tentang pengalaman ibu bekerja gitu ya. Nah, saya juga kan seorang ibu bekerja gitu. Jadi saya juga insider gitu. Atau misalnya teman-teman mau meneliti masyarakat Sunda dan teman-teman sendiri orang Sunda. Nah, itu posisi teman-teman itu sebagai peneliti yang insider gitu, atau orang dalam gitu, yang pengalamannya mungkin sama dengan partisipan. Lalu ada posisi peneliti yang bergeser dari outsider menjadi insider. Nah, misalnya gini, awalnya si peneliti itu katakanlah saya mau meneliti lab school gitu ya. Saya meneliti lab school. Sebelumnya sebelum saya meneliti lab school itu saya nggak ada kaitan sama lab school misalnya.
Terus saya masuk ke lab school, saya melakukan observasi dan lain sebagainya. Ketika saya melakukan observasi dan lain sebagainya, itu saya merasa memiliki penilaian yang positif tentang lab school. Akhirnya saya menyekolahkan anak saya ke lab school misalnya. Nah, itu jadi saya tuh yang dari outsider menjadi insider. Dan ini bisa juga seperti ini, misalnya apa namanya, peneliti misalnya di antropologi ya. Di antropologi eh, awalnya kita kita mau neliti masyarakat apa Kampung Naga misalnya ya. Kita neliti masyarakat Kampung Naga, terus kita tinggal di situ 1 tahun. Asalnya kita tuh outsider bener gitu, tapi tiba-tiba setelah melakukan apa di situ berbaur, melakukan kehidupan sesuai dengan yang mereka jalani selama 1 tahun di Kampung Naga gitu ya. Kita tuh jadi seperti native gitu. Kita seperti menginternalisasi nilai-nilai mereka juga gitu. Kita menyetujui nilai mereka juga dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita dari outsider menjadi insider. Ada perubahan itu. Nah, itu harus harus kita akui juga dalam refleksivitas yang kita lakukan selama meneliti. Lalu posisi peneliti sebagai outsider yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dengan partisipan dan tidak mungkin menjadi insider. Nah, ini adalah contohnya adalah penelitian saya. Saya itu sebagai outsider yang meneliti laki-laki ya. Penelitian saya itu tentang laki-laki. Saya akan tetap menjadi outsider karena saya nggak mungkin jadi laki-laki gitu ya. Mau sebanyak apapun saya meneliti tentang laki-laki, saya tidak akan pernah menjadi laki-laki gitu ya. Jadi itu saya sebagai peneliti yang outsider dan tidak mungkin jadi insider. Gitu. Nah, itu refleksi-refleksi itu kita perlu lakukan supaya posisi penelitian kita itu jelas dan konteks ya, kondisi dan situasi ketika penelitian kita dilakukan itu jelas. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat untuk membaca tentang refleksivitas ini ada artikel dari Ronnie Berger. Nah, ini cukup bagus artikelnya untuk memahami berbagai posisi peneliti ini. Saya lupa apakah udah saya posting di spot atau enggak ya, tapi nanti coba dilihat. Sekarang bagaimana cara menganalisis penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu cara menganalisisnya sebenarnya banyak cara ya, tapi semuanya itu hampir mirip gitu ya, hampir mirip caranya atau tekniknya, langkahnya juga hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas satu-satu teknik per teknik gitu ya, karena akan habis waktu ya karena banyak sekali itu. Nah, jadi saya akan di sini akan menginformasikan kuncinya aja gitu, kunci analisis kualitatif. Nah, yang pertama yang harus kita lihat dari data itu, kita berpikir, kita membaca data lalu kita pikir ini data ini bicara apa sih gitu ya. Apa sih kata data ini? Apa kata data-data yang ada di hadapan kita ini? Data ini bicara apa sih gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fokus penelitian saya? Itu kita kembali ke apa yang ingin kita ketahui gitu ya. Karena kalau enggak, itu data itu bisa aja bicaranya melenceng dari apa yang ingin kita ketahui. Atau data itu bicara banyak hal gitu. Dari katakanlah satu interview, ternyata si data itu bicara ada 10 poin di dalam data itu gitu ya. Dan si data itu bicara 10 hal yang berbeda yang mungkin tidak nyambung satu sama lainnya gitu ya. Nah, untuk mengembalikan kita pada fokus penelitian kita, tentu kita harus ingat apa sih fokus penelitian saya, apa yang sebetulnya ingin saya tahu gitu ya. Lalu kita arahkan atau kita cari data yang berbicara sesuai dengan fokus penelitian kita. Atau misalnya ketika kita melihat data ini bicara A, B, C, fokus penelitian kita jadi berubah. Itu juga nggak masalah, tapi ajebkan perubahan fokus tersebut gitu ya. Pastikan perubahan fokus tersebut menjadi fokus kita. Jadi jangan kemana-mana lagi.
Lalu yang ketiga adalah bagaimana dialektika data dengan apa yang ingin saya ketahui. Nah, ini tuh penting banget dalam penelitian kualitatif. Nah, disinilah ya kita bagaimana membaca dialek itu, gitu, dialek data yang ada dengan apa yang ingin kita ketahui. Itu tuh saya sih ngelihatnya tuh cukup sulit ya, tapi menyenangkan. Kadang-kadang kita tuh terlalu lupa dengan dialektikanya gitu. Kadang-kadang kita lihatnya tuh hitam putih banget gitu ya. Jadi kita cenderung mencari jawaban gitu dari data. Padahal bisa saja data itu apa jawaban yang ada dari data itu nggak hitam putih. Dan data yang ada, apa yang dibicarakan oleh data dengan apa yang ingin saya ketahui itu mereka tuh ada conversation di situ misalnya. Ada diskusi di dalamnya, ada percakapan di dalam data itu gitu ya. Ada dialektika. Nah, itu yang harus kita ungkapkan. Kalau misalnya kita di tengah jalan, aduh terlalu sulit, saya mau mengubah fokus aja, saya mau ikut ke apa data bicara apa, itu juga nggak ada masalah. Tapi apa namanya akan sangat baik kalau misalnya bisa kita jelaskan dialektikanya dulu, baru kita masuk ke apa pembicaraan tentang bagaimana saya merefocusing. Jadi yang direfocusing itu nggak cuma anggaran ya, sekarang kan anggaran COVID ini refocusing terus. Nah, tapi penelitian juga bisa kita buat refocusing, kita melakukan apa pemfokusan ulang gitu ya pada fokus penelitian kita. Nah, desain penelitian kualitatif ada banyak. Ini saya udah pernah sajikan ya. Nah, etnografi. Nah, hari ini tuh kan harusnya bahas etnografi ya. Ini saya sekalian aja gitu. Etnografi. Nah, etnografi ini adalah metode yang biasanya digunakan oleh antropolog atau di bidang ilmu antropologi. Jadi setiap bidang ilmu itu punya kekhasannya ya dalam metode ya dan metodologi. Kalau etnografi ini biasanya dulu maksudnya originnya atau aslinya itu sering digunakan di bidang ilmu antropologi, digunakan oleh antropolog-antropolog. Tetapi sekarang antropolog apa etnografi itu digunakan di dalam berbagai disiplin ilmu. Karena apa namanya disiplin ilmu itu saling saling berbicara, satu sama lain tuh saling punya ada conversation gitu satu sama lain gitu sehingga oh kita bisa ngambil caranya antropologi nih bagus nih, kita juga bisa mengungkapkan bagaimana karena di pendidikan tuh ada budaya sekolah misalnya, jadi kita bisa pakai itu untuk mengungkap budaya sekolah, kita bisa pakai etnografi. Originally gitu ya, etnografi ini untuk mempelajari sistem budaya, sistem masyarakat, dan bagaimana manusia berinteraksi dalam masyarakat atau komunitasnya secara langsung. Biasanya teknik pengambilan data dalam etnografi itu adalah observasi partisipatif gitu ya. Dan tujuannya adalah mendeskripsikan secara detail dan mendalam suatu sistem budaya dan masyarakat. Nah, kalau di antropologi kan budaya dan masyarakat itu misalnya kesukuan gitu ya, terus negara, terus daerah, kewilayahan dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga di antropologi juga kan meluas ya. Jadi ada digital etnografi gitu yang kita mempelajari bagaimana interaksi masyarakat apa bagaimana manusia berinteraksi di dalam dunia digital. Jadi melebar juga gitu ya si apa ilmu antropologi ini yang dipelajari oleh antropologi ini juga meluas. Nah, di etnografi itu ada macam-macam ya, ada fokus etnografi, ada digital etnografi, dan ada juga ini auto etnografi. Nah, auto etnografi ini mungkin kenapa saya ungkapkan di sini karena kalau di UPI itu masih jarang digunakan ya, bahkan mungkin nggak dianggap sebagai penelitian. Padahal auto etnografi ini merupakan satu penelaahan yang sangat mendalam dari pengalaman seseorang gitu ya. Nah, siapa sih yang dipelajari dalam autoetnografi itu ya diri sendiri. Dia mempelajari diri sendiri untuk memahami budaya suatu masyarakat atau komunitas. Seperti desain penelitian lainnya, ini harus jelas juga metode pengumpulan data apa yang digunakan dalam autoetnografi ini. Jadi dia bisa apa namanya mengkaitkan gitu pengalaman personal dengan pengalaman kultural.
Lalu ada digital etnografi. Nah, penelitian etnografi yang pengambilan datanya banyak mengandalkan teknologi digital biasanya disebut digital etnografi. Tujuannya untuk memahami budaya, terutama budaya yang terkandung dalam dunia digital. Nama lain dari digital etnografi ini virtual etnografi, cyber etnografi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa meneliti interaksi manusia di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp group. Kalau dulu sebelum pemilu itu kan di WhatsApp group orang pada sharing nggak karu-karuan gitu, pada komen dan lain sebagainya. Lama-lama karena ada tension, saya perhatikan sekarang itu kalau ada orang yang posting yang provokatif udah nggak ada lagi yang menanggapi gitu ya. Saya rasa itu adalah satu bentuk kesadaran kita gitu ya, akan potensi potensi WhatsApp group menjadi apa menjadi sumber konflik. Terus kemudian ada penelitian fenomenologi. Nah, ini banyak dipakai atau dilakukan oleh mahasiswa. Penelitian fenomenologi ini mempelajari pengalaman hidup dari sekelompok orang, menelaah shared experience. Jadi dia menelaah pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Misalnya gini, sekarang ini kan pandemik ya. Terus di pandemik ini kan banyak yang kehilangan orang terkasih gitu ya. Nah, terus mau neliti bagaimana sih pengalaman orang-orang yang orang dekatnya meninggal karena COVID. Nah, itu bisa dijadikan narasumber ya, orang-orang itu dikumpulkan lalu kita bertanya tentang shared experience ya, pengalaman mereka gitu ya, pengalaman grieving mereka karena COVID ini gitu ya. Nah, atau pengalaman belajar online gitu ya. Pengalaman belajar online kita pengen lihat nih bagaimana sih siswa-siswa sekarang atau misalnya orang tua ya, orang mendampingi anaknya ketika belajar online. Kita ingin melihat bagaimana pengalaman mereka gitu. Dan yang jadi fokus dari penelitian fenomenologi adalah pemaknaan pengalaman hidup tersebut. Jadi dalam banget gitu sebetulnya penelitian fenomenologi ini. Kadang-kadang tapinya dalam prakteknya penelitian fenomenologi ini penelitinya itu menggalinya itu nggak dalam gitu ya. Jadi data itu nggak terlalu kaya. Nah, biasanya peneliti-peneliti junior nih yang kurang 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 terlatih dalam menggali data ya. Sehingga pemaknaan yang dicari yang seharusnya menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi ini jadi hilang. Jadi isinya tuh cuman apa yang ibu lakukan dalam menjaga menemani anak-anak ibu belajar online gitu. Terus ibunya menjawab, ya biasa aja Neng, saya mah nemenin, paling saya bacain kalau misalnya dia nggak ada yang bingung. Jadi surface banget gitu, permukaan banget. Nah, ini biasanya kan karena penelitian kualitatif itu sangat mengandalkan penelitinya ya. Jadi kalau penelitinya kurang pengalaman, memang penggalian datanya itu jadi jadi sangat di permukaan. Jadinya tuh saya suka kesel gitu kalau penelitian fenomenologi, tapi terus jadinya cuma strategi kayak membuat jadwal harian untuk anak, terus menyewa ruang guru misalnya kayak gitu. Itu kan nggak perlu fenomenologi ya, itu mah tinggal pakai survei aja gitu. Nggak perlu pakai penelitian kualitatif, itu mah cukup penelitian kuantitatif aja gitu kalau kayak gitu. Nah, biasanya metode pengambilan data yang digunakan dalam fenomenologi, dalam penelitian fenomenologi adalah in-depth interview. Nah, in-depth interview ini kan bisa ya tadi misalnya mau dimodifikasi dengan foto elicitation dan lain sebagainya. Itu bisa. Oke, sekarang penelitian naratif. Nah, penelitian naratif ini mempelajari pengalaman hidup satu individu
untuk menceritakannya kembali dengan penekanan khusus pada pemaknaan terhadap fenomena riset yang dipilih. Ya, kalau tadi fenomenologi itu atau narasumbernya banyak menggunakan teori. Jadi jangan dianggap biografi biasa aja cerita kehidupan dia. Enggak, tapi di situ ada analisis-analisis yang memang merupakan interpretasi dari peneliti. Lalu ada textual analysis. Nah, kalau textual analysis ini data utamanya berupa tulisan ya atau teks. Yang apa namanya dalam textual analysis ini interpretasinya atau analisisnya itu bisa dari berbagai perspektif. Bisa dari perspektif bahasa, dilihat semantik, sintaksnya gitu ya. Bisa dari diskursus atau wacana atau ide atau yang lain lagi ya. Karena sangat banyak nih textual analysis, ini bisa juga conversational analysis. Artinya kita menganalisis conversation atau percakapan orang gitu ya. Tapi yang kita analisis kan teksnya gitu ya. Yang apa yang dikatakan oleh orang itu terus kita transkrip kan jadi teks gitu. Nah, di textual analysis ini sangat luas ya. Jadi tidak hanya ini. Gitu. Jadi silakan kalau misalnya yang akan meneliti teks silakan pelajari textual analysis. Lalu ada critical discourse analysis. Nah, critical discourse analysis ini sebetulnya adalah analisis wacana, dasarnya analisis teks ya yang menggunakan kacamata teori kritis gitu ya. Dia menganalisis ide atau ideologi di balik praktek-praktek sosial, bahasa, gambar, atau bentuk representasi lain yang menunjukkan konteks tertentu. Critical discourse analysis fokus pada ide, ideologi yang melanggengkan struktur kuasa tertentu ya. Ini critical discourse analysis kita harus tahu struktur kuasa yang akan kita bongkar. Nah, ada tiga hal dalam critical discourse analysis ya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah bahasa atau representasi satu wacana gitu di dalam bentuk teks atau bahasa atau gambar dan lain sebagainya. Ada juga praktek sosial ya. Discourse analysis bisa dikenakan pada praktek-praktek sosial. Lalu ada konteks gitu ya. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah di slide saya, itu participatory action research. Nah, selama ini teman-teman pasti udah belajar ya penelitian dan tindakan kelas gitu ya. Nah, tindakan kelas penelitian tindakan itu sebetulnya nggak cuma dilakukan di kelas saja, tapi juga dalam konteks yang lain. Nah, dalam konteks lain itu namanya action research. Jadi action research ini bisa itu bukan cuma punya itu bukan cuma punya orang pendidikan ya, tapi bisa digunakan dalam banyak bidang ilmu seperti manajemen juga bisa gitu. Terus public health bisa, development studies bisa gitu dan lain sebagainya. Participatory action research ini bedanya dengan action research yang lain adalah semuanya itu dilakukan bersama-sama dengan partisipan ya. Partisipan yang menentukan tindakannya, menentukan targetnya dan lain sebagainya. Jadi partisipan itu sebagai research kolaborator, bukan cuma sebagai orang yang mendapatkan tindakan. Nah, biasanya paradigma yang digunakan dalam participatory action research ini adalah paradigma pragmatik ya. Sehingga tujuan dari action research ini adalah memang menyelesaikan masalah di lapangan. Nah, ini disebut partisipatoris karena tadi ya, jadi partisipannya itu berkolaborasi dengan peneliti menentukan jalannya penelitian. Oke, ini slide terakhir saya. Silakan jika ada yang
ingin bertanya? Cepet ya presentasinya. Enggak, kalau ada yang mau bertanya. Saya mau izin bertanya, Bun. Ya, silakan Nadira. Tadi saya cukup tertarik sama penelitian yang storyboard itu, Bun, sebetulnya. Tapi kalau untuk storyboard ini, apakah dia harus berupa proses juga, atau misalnya boleh misalnya kayak kita penelitian mengenai persepsi anak tentang kota dia tinggal gitu. Jadi kita menyebutkan ada faktor-faktor yang kita ingin lihat dari perspektif anak begitu, Bun. Gimana? Ya, kalau untuk yang ini, Bun, yang penelitian storyboard itu, kan tadi sama Bunda itu disebutkannya untuk menceritakan suatu proses ya, Bun, ya. Kalau misalnya yang ingin digali itu kayak ada hal-hal yang ingin kita ketahui, kayak misalnya meneliti persepsi anak tentang kota tempat dia tinggal gitu. Jadi kita ingin tahu apa yang ada di pikiran anak itu gitu, tentang tempat tinggalnya, misalnya tempat dia main atau tempat dia sekolah kayak gitu, Bun. Atau harus berupa satu proses yang jadi rangkaian gitu, Bun, yang dijelaskannya. Ya, kalau storyboard namanya storyboard ya, jadi ada alur cerita gitu kan. Nah, jadi namanya storyboard. Nah, kalau yang tadi Nadira itu ingin anak menceritakan sesuatu gitu, bikin gambar gitu ya. Tapi tidak ada rangkaian ceritanya gitu ya. Ya mungkin itu namanya yang lain, bukan storyboard. Tapi itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, jadi kalau storyboard itu jelas ada namanya juga storyboard ya. Jadi story itu ada langkah-langkah, ada step, ada alur, ada dari satu cerita ke cerita yang lain, nyambung gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya satu kali aja, misalnya cuma diminta gambar, coba gambar rumahmu, silakan gambar rumah, gitu kan ya. Silakan gambar rumah Nanda gitu ya. Nah, terus nanti kan ditanya sebenarnya ini gambar apa? Oh, di rumahnya ada ikan ya, ada itu. Itu cuma satu, mungkin bukan storyboard namanya gitu ya. Tapi itu bisa dilakukan. Namanya aja beda. Mungkin dengan gambar gitu maksudnya, atau teknik pengambilan data melalui gambar anak misalnya. Makasih, Bun. Ya, sama-sama. Iya, silakan kalau ada lagi yang lain. Oh, Vera nih. Oh, Vera lagi sakit ya? Mau sakit apa, Ver? Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bed rest. Iya. Untuk pengambilan data, ini pertanyaan untuk pengambilan data, adakah minimal metode yang digunakan? Maksudnya minimal metode apa ya? Saya nggak bisa jawab nih minimal metode yang digunakan. Karena kan pengambilan data itu sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis datanya. Ya. Datanya seperti apa sih yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau misalnya ada nggak minimalnya, saya nggak bisa jawab sih, bingung saya. Minimalnya mungkin jawabannya adalah minimalnya data yang kita butuhkan itu kita bisa peroleh gitu. Oh, jadi misalnya kalau misalnya kita mau ambil interview aja kayak gitu, apakah itu kan bisa valid, atau misalnya ada metode atau boleh pakai metode misalnya pakai angket atau tadi yang pakai pengambilan gambar gitu biar supaya lebih valid kayak gitu pun enggak? Itu semua tergantung dari penelitian kita ya. Pertanyaan penelitiannya apa, lalu data yang kita butuhkan apa, itu semua tergantung itu. Kalau misalnya ternyata dari pertanyaan penelitiannya, lalu juga kita lihat data yang dibutuhkan itu cukup dengan
interview ya berarti cukup. Kalau nggak cukup ya harus ada tambahan kan teknik-teknik yang lain gitu. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Oke, silakan ada lagi nggak? Bunda, mohon izin bertanya mengenai tadi tuh ada penelitian autoetnografi ya Bunda. Mungkin tadi sempat apa yang difahaminya itu lebih ke itu tuh apa boleh meneliti diri sendiri gitu Bunda maksudnya atau bagaimana Bunda? Ya itu meneliti diri sendiri. Jadi memang misalnya ada kasus yang menarik untuk diri sendiri ya mengenai fokus penelitian yang kita inginkan ya itu diperbolehkan gitu ya Bunda? Iya bisa. Tapi untuk mengurangi subjektivitasnya gitu ya Bun, maksudnya apa ada gitu Bun faktor-faktor atau misalnya yang harus diperhatikan gitu karena kan mungkin kalau meneliti diri sendiri khawatirnya kayak dipengaruhi dengan dipengaruhi dengan apa rasa gitu ya Bunda mungkin apa bagaimana? Ya kan ada refleksivitas yang tadi. Nah itu yang harus banyak komponen refleksinya di tulisannya nanti, di laporannya, dalam penelitiannya. Itu. Jadi penelitian kualitatif itu penelitian yang subjektivitasnya memang tinggi, tetapi kita bisa mengklarifikasi subjektivitas itu dengan refleksivitas ya, dengan refleksi kita. Nah, itu ditulis di dalam nanti di dalam penelitiannya dituliskan refleksi-refleksi dari peneliti. Silakan baca buku artikelnya Ronnie Berger. Ya. Baik, Bunda, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Masih adakah? Assalamualaikum Bunda, izin bertanya boleh Bunda? Ya, silakan Bu Neni. Hal yang menarik ya Bunda ketika saya mengetahui bahwa untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif bisa menggunakan sumber data dari buku diary gitu. Nah, saya juga sedang meneliti Bunda seorang anak yang ingin melihat dampak psikologi perlakuan orang tua. Saya melihatnya dari buku diary anak itu sendiri. Nah, dari waktu saya ambil buku diary sebelum penelitian itu terlihat kesan saya mendapatkan informasi yang jujur. Anak itu jujur karena seperti sedang tidak dilihat begitu. Tapi ketika saya izin ke orang tuanya dan mengambil data diary anak tersebut, lalu terlihat makna-makna dari tulisan diary-nya itu seperti tidak lagi jujur menuliskannya begitu Bunda, karena mungkin ada yang mau meneliti tentang tulisan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah datanya saya ambil itu sebelum data diary-nya itu saya ambil sebelum saya izin penelitian atau saya juga mengambil data diary-nya setelah saya izin penelitian begitu Bunda. Terus sampai tahap mana saya mengambil data dari dokumen diary-nya itu, apakah ketika saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan di fokus penelitian saya sudah saya hentikan begitu, tidak perlu lagi nulis diary karena diary itu setiap hari saya ambil setiap minggu gitu laporan diary-nya. Terus apakah kredibel gitu ya kalau misal datanya itu saya hanya mengambilnya dari sumber tertulis diary-nya saja begitu. Jadi tidak ada sumber yang lain, hanya satu data gitu diary-nya saja. Apakah itu bisa Bunda? Satu, apakah boleh menggunakan data di diary-nya sebelum itu? Ibu yang ini. Nah, itu harus tetap minta izin Bu Neni untuk menggunakan data-data yang sebelum penelitian dimulai gitu. Itu tetap harus minta izin sama anaknya gitu. Itu satu. Yang kedua,
bisa nggak diary aja gitu? Bisa. Kalau yang menentukan bisa atau enggaknya, cukup atau enggaknya kan penelitinya. Menurut peneliti cukup enggak? Kalau nggak cukup, oh ini kayaknya harus ditambah interview, ya udah silakan tambah interview. Kalau menurut penelitinya cukup, ya udah cukup berarti. Gitu kan yang menentukan. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu betul-betul berkuasa ya. Maksudnya berkuasa itu dia memutuskan, dia yang memutuskan mau bagaimana, dia memutuskan cukup atau enggaknya. Gitu. Iya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Bunda, Hani izin. Boleh, Teh Rizka. Oh, enggak? Ya, silakan. Oh, Teh ya. Rizka terus Bu Ami ya. Ya, tadi Bunda mengenai refleksivitas, biasanya komponen-komponen mengenai 3 hal tadi ya Bunda, yang mengenai insider, terus dari outside menjadi insider, itu tuh biasanya dituangkan dalam bagian apa Bunda, kalau dalam laporan penelitian, begitu Bunda? Gimana? Outsider, insider? Iya, mengenai komponen-komponen dari hasil refleksivitas kita, begitu Bunda. Itu kan nanti Iya. akan mempengaruhi juga ya. Biasanya dituangkannya dalam bagian apa begitu Bunda dalam laporan? Di bab 3. Oh, hasil dan pembahasan begitu Bunda. Bab 3 itu metode ya. Oh iya, metode. Soalnya kalau di kita kan itu sangat rigid ya si struktur tesis ya. Kalau di luar kan refleksivitas itu bisa jadi satu bab sendiri. Gitu. Kalau di kita kan nggak ada. Jadi di bab 3 ditulisnya. Ya, makasih Bunda. Ya, silakan Bu Ami. Iya Bun, saya tertarik dengan yang storyboard tadi Bun. Itu yang bikin, kan itu berarti urutan cerita ya, urutan cerita. Yang membuat ceritanya penelitinya, hasil penelitian dibuat storyboard atau anaknya yang kita teliti ya. Karena ngegambar susah Bun, anak-anak susah ngegambar. Kan teknik pengambilan data, Bu. Jadi yang bikin cerita anaknya. Bukan peneliti. Terus kita bentuk gambarnya atau nggak dibantu. Terserah anak aja kalau ke anak. Itu kan storyboard itu nggak cuma buat anak-anak ya, Bu. Jadi saya sajikan di sini itu teknik pengambilan data kualitatif yang itu sebagai salah satu teknik pengambilan data kualitatif. Ya nanti narasumbernya atau respondennya atau partisipannya itu ya bisa anak-anak, bisa orang dewasa gitu, bisa orang tua gitu, bisa siapa aja gitu ya. Tapi itu cara ngambil datanya. Kalau kita pengen lihat proses gitu. Kalau untuk anak-anak usia dini ya minta aja gambar minta ceritakan apa misalnya waktu perjalanan ke sekolah itu seperti apa sih misalnya. Nah, mereka gambar satu objek aja, misalnya di satu kotak itu cuman gambar roti. Soalnya kan kita tanya, ini kenapa kok gambarnya roti? Iya, soalnya tadi tuh aku disuruh sarapan dulu sama mama misalnya. Gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bu Ami ini nggak mungkin dilakukan di dalam penelitian Bu Ami, ya jangan dilakukan. Kalau menurut Bu Ami ini partisipannya belum bisa nih kalau storyboard, ya jangan dilakukan gitu. Nggak wajib kan itu. Kayaknya ini juga ya unik dari storyboard itu nanti digali gitu. Tapi boleh nggak kita bukan intervensi, tapi kita ngasih kisi-kisi. Nah ini waktu kamu mau ke sekolah nih, pertamanya apa nih? Di sini gambarnya apa ya kira-kira gitu-gitu boleh ya Bun ya? Tapi jadi intervensi. Bukan intervensi, itu jadi mengarahkan ya. Nah, biasanya kalau penelitian kualitatif kan kita tidak mengarahkan. Tapi kalau misalnya ada pertimbangan tertentu sebagai peneliti, kenapa melakukan itu, ya silahkan aja. Nggak ada masalah.
Tapi itu tadi peneliti kualitatif itu ya harus tahu alasannya kenapa pakai itu. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Bun. Enggak, silakan yang lain. Kita sampai jam 9 aja ya, teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan atau enggak ada? Oh iya, Bunda. Afina silakan. Maaf Bun, Afina mau menanyakan kalau untuk yang pertemuan kemarin, materinya Bunda sudah masukkan ke spot atau memang belum ada ya Bunda ya? Kemarin itu apa ya? Studi kasus ya? Ya, tentang studi kasus Bun. Iya, belum. Memang belum ya. Tapi Mungkin kalau hari ini ya. mah kalau apa monitor Absennya mah udah kan? Monitornya udah ya? ya. Cuma Bunda ini teh Afina mau tanya ya, dari minggu kemarin, Afina tuh sudah coba beberapa kali untuk masuk ke website monitoring Bun. Tapi nggak bisa masuk terus, apa karena sistemnya lagi down atau memang dari Afinanya yang bermasalah ya? Nggak tahu, coba aja terus deh. Iya Aku Bun, itu nggak tahu itu. dari minggu kemarin, jadi yang Bunda tuh belum Vina input gitu. Minggu kemarin perasaan jadi aku punya Belum utang divalidasi. gitu, Bun. Iya, ini sambil nunggu yang nanya kita urus spot kali ya sekarang ya. Iya boleh Bunda. Terima kasih banyak ya Bunda. Iya sama-sama, saya sambil ngurus spot. Kelasnya Afina siapa yang nggak datang hari ini? Hari ini Teh Astri nggak ada, tapi belum ada info juga ke Vina kenapa, sama Teh Nur Latifatunisa Bunda masih. Afina tuh kelas A, kelas B? Vina tuh kelas yang jam 9:30 Bunda, kelas B kalau nggak salah ya. Ini kita pertemuan 13 ya? Betul Bun, ke-13 kalau untuk di input di spot. Coba. Teh Amel kalau Teh Amel tuh kelas A ya Teh? Ya Teh Vina. Teh Amel tuh kelas A ya kalau nggak salah? Ya Teh Amel Kang Iza itu kelas A. Oh iya berarti benar. Ini Vina kelas B. Siapa yang nggak mau? Oh ini saya bukanya kelas apa dulu nih yang ada Bu Neni. Bu Neni kelas apa Bu Neni? Kelas A Bunda. Kelas A Bunda. Oh ini kelas A siapa yang nggak masuk? Hari ini kelas A yang nggak masuk Kang Ihja sama Teh Tirja. Tirza teh emang ini ya, emang berhenti kayaknya ya. Iya Tirza mah out Bun. Out ya. Oke. Nih udah saya masukin ya. Terus kalau Kang Iza lumayan sering ya nggak masuk ya? Iya Bun, kemarin Alfa konfirmasi ke beliau ada kendala apa, katanya ini bangun. Kendala bangun? Iya. Kesiangan. Gitu. Aduh. Oh my god. Kendala bangun. Umur berapa dia? Aduh, ya udah itu mah alasan pribadi lah. Terserah aja. Oke, ini saya sambil nunggu pertanyaan ya, saya masukin materi di spot. PPT data call silakan. Oke, sekarang yang kelas B. Kelas B.
monitoring. Kelas B siapa aja yang nggak masuk? Nur Latifatun Nisa ya? Iya, sama Astri Juwita, Bunda. 2 orang aja? Ya, Bun. Yang lainnya alhamdulillah ada. Ada ya. Oke, saya ini materi. Di pertemuan sebentar, yang kemarin studi kasus saya masukin di bagian studi kasus ya, sebentar materinya. Studi kasus itu pertemuan berapa? Pertemuan 10 ya. Kelas A. Saya liur ya kelas A sama kelas B teh. Sekarang kelas B. Udah. Oke, udah saya upload ya materinya untuk yang kemarin dan hari ini. Silakan, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ibu, boleh Ibu. Silakan, Adriana. Mohon izin Ibu untuk penelitian autoetnografi. Kan tadi Ibu jelaskan bahwa penelitian autoetnografi itu kan penelitian terhadap diri sendiri. Nah, untuk yang kalau misalnya direncanakan, saya rencanakan gitu, saya ingin mengambil penelitian dengan metode tersebut. Nah, tapi permasalahannya adalah saya meneliti diri saya sendiri, tapi kasus yang saya alami itu sudah lewat. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih Bu rentangan waktu yang minimal harus saya pakai untuk mengambil data tersebut? Tapi permasalahannya adalah kasusnya itu sudah lewat seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh, kasusnya udah lewat, boleh. Nah, tapi cuman untuk pengambilan datanya itu ada kurun waktunya nggak, Bu? Misalnya kayak untuk penelitian sederhana, misalnya minimal waktu yang dibutuhkan tuh minimal 3 bulan misalnya seperti itu. Sedangkan saya meneliti diri saya sendiri dan kasus yang saya teliti itu sudah lewat. Nah, itu saya harus tetap mengacu ke ke dalam istilahnya tuh minimal waktu pengambilan data atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu. Data itu kan bisa retrospektif ya. Retrospektif itu artinya data yang udah lalu. Masalah batasan berapa lama rentang waktu itu ditentukan peneliti sendiri. Tapi kalau autoetnografi kan nggak mungkin, misalnya pengambilan datanya seminggu. Misalnya data seminggu saya gitu kan, biasanya kalau autoetnografi itu kita menceritakan tuh sampai cerita waktu masa kecil kita gitu, sampai itu aja masuk gitu. Nah, kalau misalnya konteksnya saya sebagai dosen gitu ya, misalnya saya mau nulis autoetnografi sebagai dosen, ya perjalanan akademik saya yang kita tuliskan kan.
Nah, perjalanan akademik itu kan dimulai ketika katakanlah masuk ke kuliah gitu. Dari tahun, kalau saya misalnya dari tahun 97 misalnya gitu. Sampai saat ini. Itu berapa puluh tahun tuh. Nah, kalau misalnya Adriana mau nulis tentang sebagai operator PPG atau apa? Itu ya, Iya betul, Bu. PPG ya. Iya. Nah, bisa nulis sejak jadi operator itu datanya. Oh iya, Bu. Nah, Tapi nanti kalau bahkan bisa sebelumnya ya, latar belakang menjadi operator itu juga bisa jadi data. Oh iya betul, Bu. Nah, tapi nanti kalau untuk di apa namanya di proposalnya nanti misalnya disebutkan nggak, Bu, masa waktu pengambilan data itu sekian bulan atau tidak dinarasikan, Bu? Atau dinarasikannya begini, waktu pengambilan data itu terhitung sejak misalnya bulan Januari sampai November akhir misalnya seperti itu, Bu. Bukan waktu pengambilan data, berarti kan data yang digunakan dalam penelitian ini. Oh iya begitu, berarti Mulai nggak ada. dari data tahun sekian sampai sekian. Oh iya siap Ibu. Gitu. Ya. Ya terima kasih Bu. Oke sama-sama. Kalau berminat autoetnografi, silakan baca literatur autoetnografi ya dari sekarang ya. Jadi jangan sampai mentah. Siap Ibu. Pemahamannya. Insya Allah. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Silakan yang lain. Ibu izin bertanya. Ya. Mengenai ini sih Bu, mengenai etika dalam penelitian Bu. Misalkan penelitiannya itu mengenai ingin menganalisis penerapan suatu pembelajaran begitu dari berbagai daerah. Nah karena di sini melihat berbagai daerah, apakah boleh kita mencantumkan nama-nama daerah itu begitu Bu ketika kita membahas suatu fenomena begitu Bu? Atau ini terkait juga dengan etika gitu Bu? Kalau daerah mah disebutin ya. Oh. Karena kan itu kan dengan konteksnya. Kecuali kalau yang mau dibahas apa sih Rizka? Ini sih Bu, penelitian lain gitu Bu. Saya ingin meneliti mengenai bagaimana penerapan pembelajaran sains di berbagai daerah melalui literatur tadi jurnal-jurnal begitu. Nah di sana tuh pasti kan saya menemukan ada yang baik, ada yang tidak begitu penerapannya tuh. Ada satu sisi saya khawatiran ini akan menjadi bentrok dengan etika penelitian juga ketika saya menyebutkan misalkan penerapan di daerah X gitu, tapi tidak apa-apa ya Bu ya? Ya jadi hilang maknanya kalau nggak disebutin daerahnya kan? Iya betul. Oh jadi sekolahnya aja nggak usah disebutkan. Ya, nuhun Bu. Ya. Silakan ada lagi. Ya silakan Teh Ayu. Tadi melanjutkan dari yang tadi, namun saya juga sebetulnya penasaran gitu untuk metode pengumpulan data menggunakan diary. Apakah data-data yang digunakan itu adalah tulisan-tulisan dari anak yang sebelum-sebelumnya sebelum penelitian itu berlangsung, atau memang tulisan-tulisannya itu merupakan tulisan yang ketika kita melakukan penelitian itu gitu Bu? Bisa dua-duanya, yang jelas harus minta izin sama anaknya. Gitu. Kenapa? Ya. Ya, yang jelas izin dari anaknya harus ada. Bukan cuma dari orang tuanya ya, dari anaknya juga harus ada. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Bun, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, mengenai tadi desain penelitian ya tentang fenomenologi gitu. Nah, di sana kan meneliti mengenai pengalaman hidup yang dialami oleh banyak orang gitu ya, lebih kepada pemaknaan pengalaman hidup barangkali ya seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ingin meneliti mengenai makna sajuta,
terhadap kesejahteraan guru gitu ya, terutama guru PAUD. Nah, apakah itu bisa masuk ke dalam fenomenologi, Bun? Bisa. Bisa pakai Jadi fenomenologi. terima kasih, Bun. Iya, sama-sama. Ayo, yang lain silakan. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, bisa saya tutup pertemuannya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dina. Mengenai desain etnografi ya Bu, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai waktu pengambilan datanya itu tergantung peneliti itu sendiri kan ya Bu. Sedangkan yang saya tahu gitu, kalau etnografi itu biasanya dilakukan lebih lama gitu kan ya Bu waktunya. Nah, tapi kan Dina itu sudah pernah punya pengalaman meneliti di Cirende ya Bu, karena Dina mau meneliti lagi di sana. Apakah data yang dulu itu boleh dipakai dan nantinya ketika Dina mau menggunakan etnografi boleh hanya 1 atau 2 minggu pengambilan data menggunakan etnografi atau gimana ya Bu? Karena kalau lebih dari 1 bulan itu di Cirende tidak diperbolehkan Bu mengambil datanya. Kalau 1-2 minggu mah jangan, atau itu mah terlalu pendek. Berarti maksimal 1 bulan aja gitu ya Bu ya? 1 bulan gitu. Terus data yang ditesis boleh dipakai nggak? Boleh, tapi disebutkan bahwa data ini diambil tahun sekian dan sudah digunakan di skripsi. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi. Bu Eis, mengenai pandangan guru PAUD terhadap profil pelajar Pancasila, tepatnya masuk ke penelitian analisis apa, Bun? Maksudnya metodenya? Mungkin bisa fenomenologi ya? Atau survei aja kalau nggak mendalam. Oke, ada lagi? Kita itu ada 2 pertemuan lagi. Terus pertemuan ke-14 itu plagiarisme. Plagiarisme mah udah ya? Teman-teman? Hah? Di penulisan akademik. Udah ya di penulisan akademik ya? Nah kalau gitu berarti minggu depan kita nggak ada pertemuan ya? Absen aja, maksudnya di monitoring diisi tetap saya anggap masuk semua kecuali siapa yang nggak pernah masuk itu Tirza sama siapa? Nur Latifatunisa ya. Gitu. Terus udah gitu nanti Afina ingetin saya aja ya masukin monitoringnya. Nah, gunakan minggu depan itu sebagai waktu untuk mengerjakan UAS ya. UASnya proposal kan? Ya Bu, betul. Nah, itu gunakan waktu untuk mengerjakan UAS. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, hari ini terakhir. Bunda, untuk ya Rizka, terus tadi saya dengar ada 1 orang lagi yang mau. Saya Bun. Ya, Ini, Bu Bunda. Laila ya. Ya silakan Rizka dulu. Ya, mengenai proposal itu, apakah ada format khususnya begitu Bunda, dari Bunda? Ikut format proposal pasca ya. Oh. Supaya kalian nggak kerja 2 kali. Nanti bisa kalau udah bagus kan bisa langsung seminar. Ya, baik Bunda. Ya. Silakan Bu Laila. Iya Bun, terima kasih. Ini Bun untuk menyambung metode penelitian kan saya fokus ke LKPD. Berarti kalau saya kalau interview ya pasti saya mengambil interview. Kalau untuk mengambil metode storyboard berarti saya mengambilnya dari anak didik dan gurunya gitu ya Bunda ya.
Nah, kalau storyboard Ibu yang mau diungkap dari storyboard apa? Apa ya? LKPD-nya, Bun. Iya, proses apa yang akan Ibu ungkap melalui storyboard? Kan memilih teknik pengambilan data itu sesuai dengan data yang kita butuhkan. Gitu ya, Bun ya. Iya. Ibu mau mengungkap apa kok tiba-tiba pakai storyboard? Iya. Dikira itu apa ya? Jadi si anak itu ketika ketika menggambar, berarti lewat menggambar itu melalui LKPD sesuai nggak sih sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak usia dini nggak sih gitu? Apa gimana Bunda? Saya jadi bingung nih. Yang pertama, kalau Ibu aja bingung sebagai peneliti, ya saya juga tambah bingung. Kan saya nggak ngerti pikiran Ibu apa. Ya kan? Ibu kan penelitinya. Nah, Ibu mau neliti apa? Coba diceritain dulu. Kemarin kan sudah untuk penggunaan lembar kerja penggunaan LKPD pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Kemarin kan sudah ada masukan dari Bunda, berarti saya harus menginterview lembaga-lembaga, kenapa lembaga tersebut menggunakan LKPD gitu. Berarti saya kan mengambilnya metode penelitiannya interview gitu. Kalau misalkan saya mengambil storyboard gitu, pas tidak terus tapi saya berpikiran bahwa ketika saya mengambil storyboard berarti mengambil dari peserta didik dan gurunya gitu. Ibu, pertanyaan penelitiannya apa? Ibu mau menilai apakah LKPD sesuai dengan perkembangan anak atau enggak? Ya. Ibu nggak perlu pakai storyboard. Buat apa storyboard? Ya, siap Bun. Ya. Berarti cukup interview aja Bun. Kalau interview itu untuk mengungkapkan pendapat guru tentang LKPD kan? Kalau Ibu mau menganalisis apakah LKPD-nya itu sesuai dengan perkembangan anak atau enggak, berarti yang Ibu teliti apa? LKPD-nya? LKPD-nya kan, gitu. Betul. Berarti yang Ibu analisis itu dokumen kan? Ya. Dokumen LKPD-nya. Jadi ngapain Ibu pakai storyboard? Storyboard itu nggak milih teknik pengambilan data itu nggak milih karena ini menarik tuh saya pilih itu, enggak ya. Oh iya Bunda. Tapi lebih ke data apa sih yang saya butuhkan, ke situ. Saya butuhnya data apa gitu ya. Oh iya. Berarti interview dengan dokumennya Bun ya, teks dan foto. Metode penelitiannya berarti ditambah dengan dokumennya Bun yang barusan Bunda bilang. Berarti saya membutuhkan dokumen. Tapi bolehlah, maaf ya saya nggak suka kayak gini nih. Nggak sukanya tuh apa? Nanya ke saya teknik pengambilannya apa? Padahal saya bukan penelitinya. Sebenarnya yang menentukan itu Bu Lela. Iya. Nanti Bu Lela nggak ngerti-ngerti kenapa teknik pengambilannya harus ini, kenapa pengambilannya harus begini gitu kan? Karena gimana ya? Saya bingung jawabnya. Ibu kan sebagai peneliti, Ibu yang tahu penelitian Ibu itu gitu ya, apa yang ingin Ibu ketahui. Nah, sebetulnya metode penelitian itu adalah logika. Metode penelitian itu logika. Itu. Logikanya kalau Ibu mau meneliti LKPD dan mau melihat apakah LKPD itu sesuai dengan perkembangan anak atau tidak, berarti yang Ibu lihat data Ibu itu adalah LKPD-nya. Benar nggak? Betul, Bu. Kalau Ibu pengen tahu pendapat guru tentang LKPD, berarti data Ibu itu ada di kepalanya guru-guru kan? Benar nggak? Iya, Bun. Karena Ibu pengen tahu pendapat guru, artinya metodenya apa? Ya metode yang bisa mengeluarkan pendapat guru. Ya pokoknya wawancara berarti. Ya, gitu. Nah, kalau Ibu pengen tahu misalnya pengalaman
guru mulai dari pengalaman peningkatan profesionalisme guru dari tahun 2000, dari sejak dia mendapatkan sertifikat pendidik sampai sekarang itu ibu bisa pakai storyboard gitu. Jadi teknik pengambilan data tuh nggak, oh ini keren nih storyboard, ambil deh storyboard, tapi nggak nyambung gitu dengan apa yang ingin kita ketahui ya. Jadi peneliti itu harus mengetahui data apa yang dibutuhkannya. Dari situlah baru mencari teknik pengambilan data yang sesuai, yang bisa mengungkap data yang dibutuhkan gitu Bu, cara mikirnya ya. Oh, iya. Terima kasih Bunda pencerahannya. Sama-sama. Mangga, silakan kalau ada lagi pertanyaan.